selamat pagi anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami. Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Hari ini merupakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan pada ayat 80. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami berkumpul melalui media YouTube bersama anak-anak sekami dan remaja misioner maupun para orang tua yang mendengarkan sabdamu di pagi hari ini. Kami ingin belajar dari teladan Santo Yohanes Pembaptis. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyertai keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, pendamping kami, yang membantu kami untuk terus bertumbuh. Bukalah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu, agar kami terus dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan ajar kami anak-anak-Mu untuk berani berbuat baik, setia berdoa, terus mengasihi, bahkan menjadi pembawa kabar gembira bagi teman-teman kami. Semoga melalui perayaan hari ini, kami semakin mengenal panggilan-Mu dalam kehidupan kami, dan mau menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Semuanya ini kami mohonkan melalui perantaraan Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia."
Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salve, selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner. Hari ini kita merayakan seorang anak yang istimewa, yaitu Yohanes Pembaptis. Bahkan sebelum lahir, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup Yohanes. Pada hari sebelumnya, hari kemarin, kita juga mendengar bagaimana malaikat berkata kepada Zakaria, bapa dari Yohanes Pembaptis, dan kepada Elisabet. Dikatakan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan dikatakan bahwa ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Luar biasa rencana Tuhan dalam hidup Yohanes. Sejak sebelum Yohanes lahir, Tuhan sudah punya rencana hidup bagi Yohanes. Dan ketika Yohanes lahir, orang-orang bingung karena orang tuanya memberi nama yang berbeda dari kebiasaan keluarganya. Tetapi melalui nama tersebut, Tuhan menunjukkan bahwa Yohanes memiliki tugas khusus. Yohanes bertumbuh menjadi orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Yohanes tumbuh menjadi pribadi yang tidak haus akan pujian atau ingin menjadi terkenal, tetapi ia menyediakan diri untuk dipakai Tuhan, mengajak orang-orang kembali kepada Allah dan menjadi jalan bagi Kristus. Adik-adik, melalui Yohanes kita diajak bagaimana kita juga perlu menengok kembali apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Kita diajak melihat betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Dan masing-masing kita semua memiliki misinya sendiri-sendiri. Mungkin kita tidak akan berkhotbah seperti Yohanes, tapi dalam keseharian kita bisa membawa kabar baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terus doakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Panggilan apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Entah itu lewat cita-cita kita, entah itu lewat talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarkanlah itu dikembalikan bagi kemuliaan Allah saja. Dan marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tak jemu-jemu untuk berbuat baik. Hormat pada orang tua, jujur dimanapun saja berada, menjadi sahabat bagi teman-teman kita, khususnya bagi yang menderita. Mari kita bertanya, apa talenta yang Tuhan berikan padaku? Bagaimana aku bisa menjadi pembawa kabar baik dalam hidupku ataupun dalam minggu ini? Apakah aku berani melakukan yang baik meskipun kadang berbeda dari teman, dari kebanyakan yang lain? Selanjutnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakanku dengan indah dan memiliki rencana yang baik atas hidupku. Bantulah aku seperti Yohanes Pembaptis untuk berani rendah hati dan setia menjadi kabar baik bagi sesama kami, bagi teman-teman, bagi orang tua. Dan biarkanlah nama-Mu yang kami permuliakan. Biarkanlah kami membawa damai, membawa jalan terang bagi sesama kami. Dan mampukan kami membawa sukacita senantiasa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Dan mari kita membawa sukacita bagi sesama kita. Sampai jumpa. Tuhan memanggilku untuk menjadi terang bagi sesama. Amin. Dengan doa anak misioner Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi guru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin jadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya.